Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Indah. Terima kasih sudah datang ke kelas kami hari ini. Perkenalkan, nama saya Syahda Zelda. Saya Alda Juga Lestari. Saya Kartika Suci Rahayu. Hari ini kita akan mempresentasikan fungsi kontinuitas. Kontinuitas fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kalkulus mempelajari perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Salah satu konsep penting dalam kalkulus adalah kontinuitas fungsi. Kontinuitas menunjukkan perubahan yang terjadi secara halus dan tidak terputus. Banyak fenomena nyata seperti suhu, gerak benda, dan aliran air bersifat kontinu. Oleh karena itu, konsep ini penting untuk dipahami. Di sini ada pengertian kontinuitas fungsi, yaitu kondisi di mana suatu fungsi tidak terputus di suatu titik. Artinya, grafik fungsi dapat digambar tanpa mengangkat pena di titik tersebut. Secara umumnya, suatu fungsi dikatakan kontinu apabila nilai fungsi tersebut dapat ditentukan untuk setiap nilai variabel dalam domainnya. Di sini ada syarat kontinuitas fungsi. Terdapat 3 syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu di suatu titik x sama dengan a, yaitu limit fungsi ada, nilai fungsi ada, dan nilai limit sama dengan nilai fungsi di titik tersebut. Di sini ada 3, yaitu syarat pertama adalah limit fungsi ada, yang artinya ketika nilai x mendekati a dari arah kiri maupun kanan, nilai f(x) mendekati suatu nilai tertentu. Dengan kata lain, limit kiri dan limit kanan harus ada dan memiliki nilai yang sama. Lalu yang kedua ada syarat nilai fungsi ada. Hal ini berarti fungsi memiliki nilai yang terdefinisikan di titik x sama dengan a, atau dengan kata lain fa harus ada. Yang terakhir ada nilai limit sama dengan nilai fungsi, yaitu f(x) x pangkat 2 dikurang 1 per x dikurang 1. Syarat ini merupakan inti dari konsep kontinuitas, artinya nilai yang didekati oleh fungsi ketika x mendekati a harus sama dengan nilai fungsi tepat di titik tersebut. Selain kontinuitas pada suatu titik, terdapat juga konsep kontinuitas pada interval. Suatu fungsi dikatakan kontinu pada suatu interval jika fungsi tersebut kontinu di setiap titik dalam interval tersebut. Sebagai contoh, fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 merupakan fungsi yang kontinu untuk semua nilai x pada bilangan real. Hal ini karena fungsi tersebut memenuhi ketiga syarat kontinuitas di setiap titik. Limit ada, nilai fungsinya ada, dan nilai limit sama dengan nilai fungsi. Selanjutnya akan lanjut sama Sheryl. Nah, di sini ada uji kontinuitas. Jadi uji kontinuitas itu merupakan langkah untuk kita menentukan nih fungsi itu kontinu atau tidak pada suatu titik atau interval. Nah, biasanya kita pakai substitusi. Tapi kalau hasil substitusinya tuh kayak bentuknya tak tentu seperti 0 per 0, kita biasanya pakai konsep limit. Nah, metode yang akan kita bahas itu yang pakai limit kanan dan limit kiri nih. Nah, metode ini tuh kita melakukan pendekatan dari 2 arah, yaitu limit kanan dan arah kanan yaitu limit kanan dan limit kiri yaitu arah kiri. Nah, kalau misalnya dua-duanya limitnya itu ada dan dia memiliki nilai yang sama, berarti fungsinya itu di titik itu tuh ada. Nah, sebaliknya, kalau misalnya kedua limitnya nilainya beda, berarti fungsi tersebut itu tidak kontinu karena terjadinya loncatan. Nah, di sini kita bisa gimana sih kita memastikannya itu kontinu atau enggak? Yang pertama, kita bisa nyari nilai FC-nya itu ada atau enggak. Nah, yang kedua, kita cari nilai limitnya pakai cara ini. Terus yang ketiga kita tentuin
kan tentuin kayak kita bandingkan antara nilai fungsi sama nilai limitnya. Terus di sini ya, di sini ada contoh soalnya. Jadi di sini. Jadi di sini ada contoh soalnya kayak gini. Tentukan kontinuitas fungsi berikut untuk X sama dengan 1. Pertama, tadi kan kita untuk menentukannya kontinu atau enggak, kita harus cari nilai FC-nya ya. Jadi di sini ada C. Nah, di sini kan untuk X1, kita cari di soalnya X1, pernyataan X1 itu yang mana? Itu pernyataan yang bawah kan? Karena ini Fx sama dengan X pangkat 3 min 1 per X min 1 untuk X tidak sama dengan 1. Sedangkan pernyataan yang bawah itu 3 untuk X sama dengan 1. Berarti kita ngambil yang pernyataan yang bawah, yang 3. Berarti sama dengan F 1 sama dengan 3. Di sini satunya kita ambil dari X sama dengan 1, 3-nya dari pernyataan yang bawah. Ini yang pertama kita udah ketemu 3 ya. Terus yang selanjutnya kita nyari nilai limitnya. Untuk nyari nilai limitnya itu kan kita pakai limit fx x mendekati c. Berarti x mendekati c itu artinya tidak sampai ke nilai c gitu. Nilai c-nya kan tadi 1 kan, berarti tidak sampai nilai 1 gitu. Berarti tidak sama dengan 1. Berarti pernyataan yang atas yang kita ambil. Tinggal kita masukin aja. Ini X mendekati 1 dari yang S1 ini. Terus ini yang kita ambil pernyataan atas. Terus ini kita faktorkan yang bagian ininya nih guys. Ini kita faktorkan jadi S. Nah, di sini kan udah kita faktorkan nih. Karena ini sama X-1, X-1, jadi ini kita coret aja. Jadinya ini. Terus ini X-nya kan 1, jadi kita kumpulin aja 1. Hasilnya 3. Nah ini yang keduanya udah nih, udah kita ketemukan 3. Nah terus
fungsi yang di X sama dengan 1 itu kontinu karena dia nilainya sama. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kartika. Oke, selanjutnya ada diskontinuitas fungsi. Apa sih diskontinuitas fungsi? Diskontinuitas fungsi adalah kondisi di mana suatu fungsi tidak memenuhi syarat kontinuitas pada titik tertentu. Namanya juga diskontinuitas berarti dia tidak memenuhi. Nah, kalau kalian menemukan soal tentukan kontinuitas dari misalkan X sama dengan 3, jika hasilnya itu nggak sama limit kanan kirinya berarti dia termasuk diskontinuitas. Nih, ada jenis-jenis diskontinuitas fungsi. Yang pertama ada diskontinuitas yang dapat dihilangkan atau removable discontinuity. Yang dapat dihilangkan ini terjadi apabila limit suatu fungsi di suatu titik ada tapi nilainya itu nggak ada. Lanjut, yang kedua ada diskontinuitas loncatan atau jump discontinuity. Ini tuh terjadi ketika limit kiri sama limit kanannya itu ada tapi nilainya itu nggak sama. Itu jadi misalkan nilainya itu tuh yang pertama misalkan 20 nih, terus limitnya itu yang kedua limit fungsinya itu tuh 27 ya, berarti itu kan limit kiri sama limit kanannya nggak sama, itu termasuk ke loncatan. Lanjut, ada infinite discontinuity atau diskontinuitas tak hingga. Itu terjadi apabila nilai fungsi atau limit fungsi itu menuju tak terhingga. Jadi biasanya itu ditandain sama infinity atau minus infinity. Lanjut, ada discontinuitas essential. Itu terjadi ketika limit suatu fungsi di suatu titik itu dan tidak dapat ditentukan baik karena limit kiri atau limit kanannya nggak sama maupun nggak teratur. Jadi di sini ada 4 jenis diskontinuitas tersebut menunjukkan berbagai kemungkinan terjadinya ketidakaturan. Ini ada 4. Yang pertama adanya lubang atau hole. Ini tuh biasanya ada di diskontinuitas yang dapat dihilangkan. Terus ada loncatan nilai per jam, ada perilaku menuju tak hingga atau asynchrot yang tadi diskontinuitas tak hingga. Terus perubahannya tidak teratur. Lanjut, kita langsung ke contoh soalnya. Di situ kan ada tentukan kontinuitas berikut untuk X sama dengan 3. Di situ kan X sama dengan 3 berarti kita makanya yang bawah ya, pertama. Di sini C, tulis dulu soalnya. Jadi ini kan X sama dengan 3. Jadi C-nya ini masukin 3. F3 itu kan F3 sama dengan 20 ya, ini langsung aja 20. Terus yang kedua, syarat yang kedua
fungsinya tuh harus ada. Di sini kan F3 sama dengan 20, terus sama 2. Limit fungsinya harus ada. Nah, ini kan ada nih, ketemu tuh 27. Tapi mereka itu nggak sama. Nilainya nggak sama, yang satu 27, yang satu 20. Itu termasuk diskontinuitas. Atau lebih tepatnya masuk ke jenis diskontinuitas loncatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Roman. Kita masuk ke bagian akhir, yaitu pentingnya memahami kontinuitas fungsi dalam analisis perubahan dan pemodelan matematis. Salah satunya yaitu kontinuitas fungsi adalah sebagai dasar dalam konsep turunan atau derivatif dan integral. Turunan digunakan untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel tertentu, sedangkan integral digunakan untuk menghitung akumulasi atau total dari suatu perubahan. Keduanya konsep tersebut sangat bergantung pada sifat kontinuitas fungsi. Fungsi yang tidak kontinu seringkali tidak dapat diturunkan pada titik tertentu sehingga analisis perubahan menjadi terbatas. Kesimpulannya yaitu konsep penting dalam kalkulus yang menggambarkan perubahan fungsi secara halus tanpa loncatan atau putus. Fungsi dikatakan kontinu jika memenuhi 3 syarat, yaitu limit ada, nilai fungsi ada, dan limit sama dengan nilai fungsi. Uji kontinuitas dapat dilakukan dengan substitusi langsung, limit kiri dan limit kanan, serta langkah sistematis. Konsep ini penting tidak hanya dalam matematika, tetapi juga dalam bidang seperti fisika dan teknik karena banyak fenomena bersifat kontinu. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan, 1 kritik, 1 saran, dan 1 tanggapan. Aldira boleh. Siapa dulu? Pertanyaan dulu. Shana dulu. Oh, Shana dulu, oke Shana. Saya Putri Syahna dari kelompok 8 mau bertanya, kalau misalkan satu fungsi itu limitnya nggak ada di satu titik, apa masih mungkin fungsi itu tetap kontinu di titik tersebut? Masih. Oke, kita keep dulu. Aldina boleh. Saya Aldino Firdaunapa dari kelompok 9 mau bertanya, jika limit kiri dan limit kanan berbeda, apakah kita masih perlu cek nilai fungsi di titik itu? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Farel Gian dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah mungkin suatu fungsi punya limit tapi tetap tidak kontinu? Ya. Kita akan menjawab pertanyaan dulu ya, baru nanti lanjut di 1 kritik, 1 saran, dan 1 tanggapan. Aku mau menjawab soal dari Syahna. Syahna soalnya yaitu suatu fungsi limit nggak ada di suatu titik, apakah masih mungkin fungsi itu tetap kontinu di titik tersebut? Jawabannya yaitu tidak mungkin karena salah satu syarat utama fungsi kontinu adalah limitnya harus ada. Jika limitnya saja tidak ada, otomatis fungsi tersebut tidak kontinu. Apakah sudah puas? Lanjut ya. Tadi pertanyaan dari Aldino. Kalau limit kiri dan limit kanannya berbeda, apakah kita perlu cek nilai fungsi di titik itu? Jawabannya nggak perlu ya guys, karena kalau limit kiri dan limit kanannya udah berbeda, berarti limitnya udah nggak ada. Jadi langsung bisa disimpulkan kalau fungsi itu tuh diskontinuitas. Tadi yang ketiga Farel. Farel kan nanya apakah mungkin suatu fungsi punya limit tapi tetap tidak kontinu. Jawabannya iya, itu mungkin karena misalnya nih limitnya ada, tapi nilai fungsi di titik tersebut tuh berbeda dengan limitnya atau bahkan tidak bisa didefinisikan. Jadi itu tetap tidak memenuhi syarat kontinu, jadi tetap nggak kontinu. Selanjutnya ada yang memberi kritik
saya Ratu Karna Hendrawan dari kelompok 8, izin kasih kritik ya. Mungkin karena ini matematika, untuk PowerPoint-nya terlalu banyak teks, jadi setiap agak kurang contohnya sih ya. Untuk beberapa jenis kontinuitas tadi contohnya cuma satu contoh soalnya, padahal ada beberapa jenis kan, tapi contoh soalnya cuma satu, jadi kayak kurang aja gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau memberi saran dan tanggapan? Boleh? Duduk dulu. Oke. Perkenalkan, saya dengan Muhammad Anwar Izzat dari kelompok 11. Aku cuma mau kasih satu saran ya. Matematika ini kan kita semua jujur memang butuh waktu untuk memahami ya. Dan terutama memang angka ini tuh adalah sesuatu hal yang kompleks. Nah, oleh karena itu saran aku ke depannya ketika ingin membuat soal matematika misalkan seperti kontinuitas atau diskontinuitas, setelahnya mungkin bisa diberikan analogi contoh di kehidupan nyatanya seperti apa begitu, diberikan contoh nyatanya begitu. Dan untuk kakak siapa yang di sebelah kiri, maaf? Kakak Kartika, untuk penjelasannya tadi menjelaskan soal diskontinuitas ya, itu sudah oke. Maksudnya aku mau ke ranah PACE ya. Kalau ke ranah PACE itu udah oke. Namun untuk kakak yang tengah dan kanan, maaf, mungkin bisa sedikit diperlambat lagi begitu. Itu saja sih. Ada yang mau memberi tanggapan? Kalau nggak ada langsung kita tutup ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.